obat tetes telinga atau ear lotion ataupun sebagainya. Ini para ulama berbeda kepada setidaknya dua pendapat. Kondisi orang yang berpuasa ini ketika mereka menggunakan obat tetes telinga atau ear lotion ataupun sebagainya, ini para ulama berbeda kepada setidaknya dua pendapat. Pendapat yang pertama dari kalangan jumhur, mereka dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, pendapat yang kuat dari kalangan Syafi'iyah, kemudian Hanabalah, menjelaskan bahwa di antara perkara yang membatalkan puasa adalah masuknya benda ke dalam anggota tubuh bagian dalam melalui rongga terbuka. Ini rongga terbuka yang kita maksud di sini adalah rongga mulut, rongga atau bagian lubang kemaluan, lubang anus, lubang hidung, lubang telinga. Ini benda apapun yang masuk melalui rongga-rongga tersebut dapat membatalkan puasa bila sampai ke dalam anggota batin. Ini oleh karenanya memasukkan cairan ke dalam telinga, termasuk ini di dalamnya adalah obat tetes telinga, ear lotion dan lain sebagainya, ini dapat membatalkan puasa bila cairan tersebut sampai ke dalam bagian telinga bagian dalam. Ini alasannya adalah sesuatu yang dimasukkan dalam telinga akan mengalir hingga ke kerongkongan dan otak. Hal tersebut sebagaimana apa yang disampaikan oleh Khatib Syarbaini di dalam Iqna, beliau menyebutkan wattaqtiru fi batinil udhuni muftirun. Ini meneteskan cairan ke dalam rongga telinga membatalkan puasa. Kemudian pendapat yang kedua, ini dari sebagian Syafi'iyah, kemudian juga Ibnu Hazm, mereka berpendapat tidak membatalkan puasa. Karena alasannya adalah tetes telinga itu tidak sampai kepada otak ataupun rongga mulut atau kerongkongan, akan tetapi cuma sampai ke dalam pori-pori. Ini sebenarnya kalau kita lihat dua pendapat ini tidak jauh berbeda. Tapi untuk mempertegas apakah memang tetes telinga tersebut membatalkan puasa ataupun tidak, ini harus dibuktikan dengan penelitian ilmiah atau penelitian yang mutakhir, yang canggih. Habis itu kita bisa membuktikan apakah cairan yang dimasukkan ke dalam tetesan telinga, itu ke dalam telinga, itu ada saluran yang menghubungkan antara telinga dengan perut, ataupun telinga ke otak, ataupun telinga ke dalam kerongkongan atau lain sebagainya. Jika ada, maka dipastikan itu akan membatalkan puasa. Tapi jika tidak membatalkan puasa, kecuali ini orang yang gendang telinganya sobek, koyak. Ini kalau gendang telinganya sobek, itu bisa masuk ke dalam ke dalam kerongkongan ataupun bisa bersambung langsung ke dalam lambung. Ini berbeda halnya kalau seseorang memiliki sakit yang berat. Ini sakit telinganya, nyeri luar biasa beratnya yang tidak bisa diredakan kecuali dengan tetes telinga, ataupun yang minimum bisa meringankan rasa sakitnya kecuali dengan
tetes telinga. Ini apakah itu berdasarkan petunjuk dari dokter ataupun ya pengalaman kepada diri pribadi sendiri, ini maka hal tersebut diperbolehkan menggunakan kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang pada awalnya kondisi kondisi awalnya haram, dalam kondisi darurat membolehkan sesuatu hal-hal yang semulanya diharamkan. Kemudian Syekh Habib Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, beliau menyebutkan bahwa bila seseorang dicoba dengan rasa sakit di telinganya, dia nggak bisa tenang kecuali setelah diteteskan obat telinga, apakah menggunakan minyak ataupun langsung ataupun menggunakan kapas ke dalam telinganya. Dan ternyata setelah diterapi dengan yang kita sebutkan tadi, nyata-nyata dapat meringankan atau menghilangkan rasa sakit dengan obat yang kita gunakan tersebut atau dengan terapi yang kita gunakan tersebut. Menurut apakah itu pengalaman pribadi ataupun informasi dari dokter, maka demikian dibolehkan untuk dilakukan dan tidak akan membatalkan puasanya. Ini demikian yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ba'alawi.